Nih, ada ikan-ikan baru yang di request sama Mami. Oke, nah sekarang kita mau masukin nih. Ya ini Toto sampai ke pipi. Oh ini saudaranya kemarin juara 1 di Senior Open. Nah, hari ini Aqua Air sama Zora Diskus sudah ngumpul lagi di rumah karena requestnya Teh Santi. Nih ada cicinya juga, ada Koko semua teman-teman. Zora Diskus dan Aqua Air. Nih, ada ikan-ikan baru yang di request sama Mami. Mi, nih, tuh. Ini. Nih, Mi. Tuh, ini requestan Mami ya. Tuh, udah dateng. Ini ada 6 nih. Ada 6. Tuh, 6 diskus yang akan masuk ke tank ini. Jadi ini ada fase-fase karantinanya dulu ya? Iya, ada step-stepnya. Nah, ada step-stepnya. Pertama itu tadi kita udah ngelewatin setiap 15 menit masuk air. Ya, Klimatisasi namanya. Nah, setelah itu kita siapin tank. Ya? Kita siapin tank. Nah, ini jadi nanti nggak langsung ke sini guys. Yang bener itu emang harus masuk ke tank karantina dulu. Betul. Karantina 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Dari situ baru kita lihat. Jadi selama 1 minggu itu kita akan observasi Kang Denny. Apakah ikannya sehat, ikannya makan, siripnya mekar. Karena kalau misalnya satu momen di antara seminggu itu ikan yang nguncup atau hitam, kita udah waspada. Nah, Kalau kita nggak lihat di sini dulu langsung cemplung, biasanya ikannya sakit, mati. karena Bisa udah, 1 tank matinya. Nah, karena sudah ada yang duluan. Sudah ada yang duluan. Terus ada masuk baru. Baru. Nah, mereka tuh jadi Kayak menyamakan imunitas lah jatuhnya. Oke. Ada yang bawa parasit A, ada yang bawa parasit B. Oh, gini. Takutnya parasitnya juga kan nggak nguncup nyangkut di pohon atau Gitu. gimana. Betul. Bersarang. Parasit yang buat tentara terjun. Guys, nih kita lihat. Nih ada notes nih, keren banget nih Kohendra Iya. nih. Ini Senin, jadi ntar ikan setelah masuk ke sini, Senin puasa dulu. Selasa makan 1 kali per hari, pagi aja ya bro ya. Pagi aja, Kang Denny. Nah, terus Rabu sampai Sabtu makannya sekali. Yang harus diobservasi yang pertama nih kita lihat tuh, sirip mekar atau enggak. Jadi ikannya nih siripnya idealnya memang kalau dia nyaman dia akan mekar ya. Iya, mekar. Oke. Terus yang kedua, badan hitam atau enggak. Oh, jadi warnanya ada Menggelap. menggelap. Kalau stres. Oh, terus ini ikan makan atau enggak. Kalau makan berarti bagus ya. Bagus. Kalau enggak mungkin dia puasa, guys. Iya. Ini ikannya mojok atau enggak? Nah, karena beda tuh. Kalau ikan yang mojok diam tuh berarti dia agak stres gitu ya. Stres pasti Kang Denny. Di situ yang kita observasi selama 7 hari ke depan. Kalau lancar semua makan, semua warnanya keluar, minggu depan kita udah tenang mau masukinnya. Tinggal masukin ke sini. Iya. Oke, nah sekarang kita mau masukin nih. Ya, kita masukin. Mau masukin. Ini kalau saya biasanya air di kantong itu nggak pernah masukin ke akuarium atau ke akuarium utama. Kemarin kan kita pakai serokan tuh Iya. Kang Denny. Iya. Karena kita pengen ikannya doang aja yang masuk. Oke. Soalnya kalau ini air dari farm meminimalisir masuknya parasit apa segala macam ke bawah gitu aja sih, walaupun sama farmnya. Nah ini jadi kita mau masukin, biasanya sih pakai serokan. Ini kita mau coba pakai tangan aja. Oh, iya. Mau pakai tangan aja. Iya. Pakai tangan. Jadi masukinnya Dan pelan-pelan. tadi Kohendra udah cuci tangan. Iya, kita cuci tangan dulu tadi. Cuman bukan buat corona aja ya. Iya. Buat ikan juga ya. Buat buat ikan juga, bukan covid doang. Nah ini ada satu jenis. Ini namanya apa nih kok? Yang ini jenisnya leopard snake skin. Tuh berontak dia. Bentar. Wah. Ya ini Toto sampai ke pipi. keren. Ini kan kebetulan lagi kita angkat gini. Nah ini jenis pigeon. Pigeon. Pigeon checkerboard. Memang ikan ini jenisnya bisa pasiran. Pasiran itu titik-titik hitam di badan. Tapi kita udah pilihin yang lumayan bersih. Kalau awal gini pasti agak-agak kuncup. Nanti makin keluar warnanya sama kayak yang ini. Udah mulai ngobrol tuh, udah mulai discuss. Udah namanya diskus. Emang kadang-kadang namanya kan diskus nih. Kemarin kan di sini ada 10 kok. Jadi kalau malam ini kadang berisik. Mereka pada diskus. Pada arisan. Nah, apa? Nah, Nah, tapi ini setelah ada temennya gabung dia. Nah, Ini ini apa itu red? Nah, itu ambil. ini res melon. Wah, keren banget. Nah ini kan pucet, nanti lebih merah lagi. Ngobrol lagi. Iya. Kalau ketemu teman mereka lebih tenang. Iya, tuh tadinya mojok, sekarang udah nggak mojok. Ini Anak albino. buah seleng Yang ini. ini albino. Itu albino Wah, tuh. albino tuh. Wow, keren.
Kuning. Warnanya. Albino golden. Kalau diterusin lagi albino golden yang turquoise namanya. Ini langka banget. Mm-mm. Ini cantik-cantik banget. Ini Ini apa nih, Ko? turquoise ya? jenis tiger turquoise ya. Stripe-nya lurus-lurus vertikal. Jadi di diskus ada tiger, memang ada yang namanya memang beneran tiger gitu. Nih kita lihat apa lagi? Ini sakura leopard. Sakura leopard. Iya. Turquoise juga ya? Iya. Ini benang ini ya? Ini saudaranya kemarin juara 1 di senior open. Tapi ini saudaranya. Saudaranya dia? Iya, saudaranya dia yang juara 1 di senior open teh. Cuma ini masih satu kakak adik lah, satu Satu hubungan keturunan. darah. Iya, satu keturunan. Masih satu uak lah ya. Iya. Keren. Ini saudaranya champion. Tapi ngelihat ini sih saya seneng nih. Udah mulai berenang sana kemari, mekar. Heeh. Tapi tetap seminggu ke depan adalah masa krusial. Yang ini premium nih teh sebenarnya. Mana Yang yang titik-titik. ini? Heeh. Aku boleh pinjem lakban bening nggak teh yang selebaran ini? Ada. Ada Tapi yang kayaknya. itu ya. Mau saya lakban di sini karena kalau misalnya dia kaget, lampu nyala mati, dia akan kacang nabrak ya? dinding loncat. Iya, biar nggak loncat. Loncat sih loncat, cuma nabrak ini dulu. Yang ini kan ada. Emang suka gitu ya kok? Suka. Kalau kaget pasti nabrak dinding terus loncat. Walaupun dia bisa loncat kayak lumba-lumba juga dari tengah ke situ gitu, tapi lebih jarang. Umumnya dia akan bruk nabrak dinding baru ke atas. Makanya kalau di diskus kadang suka hidungnya ada yang merah-merah, mimisan, habis nabrak dinding. Gitu. Nah kalau kita sih ngeliat suka kadang kalau malam gitu. Nah itu kaget, Kaget ya. Lihat itu. bayangan atau tiba-tiba dari gelap jadi nyala. Iya. Ini ukuran ini lebih gede dari yang ini ya? Lebih gede deh. Lebih gede lagi yang ini, yang 2. Oh ini udah nggak papering hilang, cakep. Papering itu apa? Nah, papering itu di beberapa jenis diskus, terutama yang pigeon kali ini, dia bisa bintik-bintik hitam. Oh, kayak pasir. Jadi dekil ya Oh. istilahnya, kayak pasir merica. Nah, itu tandanya dia stres atau tempatnya gelap. Jadi dia berusaha kamuflase, menggelapkan badannya juga. Cuma karena dia nggak bisa gelap-gelap banget, akhirnya keluar bintik-bintik hitam itu tuh. Oke. Jenis lain nggak akan keluar paperingnya, kecuali red melon yang ini juga bisa, tapi biasa di ujung sirip atas sama bawahnya aja kalau untuk red melon. Nah ini matanya merah, ya kayak albino hewan lain juga kan ini. Iya benar. Ketika di center ya. Oke, tuh jadi ini kita sudah masuk tank karantina. Ini akan kita observasi selama 1 minggu. Notes-nya yang tadi aja itu udah kita catat semuanya. Berarti tunggu, tinggal ngasih makan. Besok puasa, Selasa baru kasih makan 1 kali sedikit. Iya. Nah, ya. Ini ada pesan sih buat teman-teman. Kenapa di tempat Kang Denny 1 minggu? Kenapa? Idealnya harusnya 2 minggu ke atas lah. Oke, kenapa tuh? Karena ikannya kan dari farm yang sama, Oke, dari tempat yang sama. Kalau teman-teman ternyata belinya dari tempat berbeda-beda, ada yang beli di toko, ada yang beli di breeder, ada yang beli di pasar ikan gitu. Jangan pernah memendekkan waktu karantina ini. Mau sebulan deh sekalian. Gitu. Karena memang dia harus diadaptasi dulu ya. Adaptasi sama ya benar-benar harus dibikin fit dah. Kalau nggak nanti tempur bakteri itu, tempur parasit itu yang kita benar-benar jaga, hindarin. Oh jadi kok gini kok, misalnya saya beli nih di pasar ikan, berat masuk, saya langsung masuk ke tank, berarti dia bawa bakteri Bawa ke situ, parasit, bakteri, apapun itu. dan itu akan kena ke semua ikan. Yes. Kalau di karantina gini, didiamin dulu, dia akan pakai air yang ini, jadi dia akan adaptasi dulu. Adaptasi dulu dan juga mengurangi stres. Yang bikin ikan sakit itu sama kayak kita juga kan ini, kalau kita stres, imunitas turun, kita sakit. Yang tadinya sebenarnya kita tahan nih sama flu, terus kita stres, apalah itu stresnya, pasti jatuh sakit. Sama di ikan juga. Kita beli pasar ikan, dimasukin kantong, selama perjalanan kocok-kocok tuh, terus tiba-tiba bruk langsung masuk ke tank utama. Ikan yang baru beli bisa sakit atau parasitnya keluar menginfeksi ikan yang lain di situ. Pasti banyak deh teman-teman pengalaman rawat diskus
sakit karena itu kalau ngikutin grup Facebook tuh isinya postingan ikan sakit semua Kang Denny. Oh, pada nanya, Pada ini nanya, kenapa ikan ini gue kenapa? gini? Heeh. Pasti pertanyaan saya kalau misalnya udah ada yang hitam, selaput lendir, itu saya udah tanya sama teman-teman habis beli atau masukin ikan baru nggak? Umumnya jawabannya iya. Oh, berarti ikan baru itu yang bawa Iya. kemungkinan Besar. terbesar. Bisa juga ikan di dalam tank sehat, ikan baru sakit. Bisa. Ikan yang di dalam tank itu udah lebih kuat dibanding ikan yang baru datang. Jadi macam-macam cross penyakitnya. Nah, kalau biasa yang sering ditanyain sama para pemain diskus itu apa? Kebanyakan udah dapat problem dulu sih. Jadi nggak ada yang tanya apa sih yang perlu saya persiapkan, biasa enggak tuh. Antisipasi apa? Biasa udah beli dulu sakit baru konsul. Oke. Baru nanya. Sebenarnya kalau sama juga sih saya ngobrol sama temen yang expert di anjing, di burung, di hewan lain. Mereka pesannya sama, kita harus tahu dulu hewan ini sukanya apa. Sukanya di suhu berapa, apa makanannya apa, tempatnya seperti apa. Kita harus siapin rumahnya dulu, baru beli ikannya. Jadi jangan buru-buru beli ikan sebenarnya. Nah, benar. Jadi pesannya tuh kita bisa cari tahu dulu, baca, lihat video, nonton YouTube tentang hewan yang mau kita piara. Iya. Semuanya mulai dari kandang, persiapan, udah ngerti sedikit paham baru kita mulai datengin hewannya ya. Nah, kayak ini juga nih. Ini yang di dalam ini bakteri dari sana diambil ya? Iya. Oh, ya. Iya, ini ada busa. Dia bukan sponge filter busa hitam biasa. Dia ada apa ya? Ada tempat lagi, ada kontainer di bawahnya di mana kita bisa masukin rumah bakteri. Nah, biar ini lebih cepat adaptasi dan airnya bagus, kita ambil rumah bakteri dari situ, comot sedikit masukin ke sini. Dengan begitu ini udah langsung mature kita sebutnya kalau filter. Udah mateng, udah bagus lah istilahnya gitu. Nah, jadi air, bakteri semua diambil dari tempat yang sama agar nanti minggu depan masuk dia udah langsung adaptasi. Iya. Jadi kita sebenarnya kan kalau aku pribadi ke teman-teman, ke customer, ke siapapun itu yang memang interaksi sama kita, sebisa mungkin ikan jangan sakit. Walaupun ada yang bilang ya nggak apa-apa ikan sakit 3 hari awal, seminggu awal normal. Tapi sebisa mungkin ikan jangan sakit. Makanya waktu awal setting ini kan aku sama Diki sama Bang Dino tuh interaksi di belakang cukup ketat. Diskusi terus. Iya. Ini waktunya kapan? Filternya udah mature apa belum? Kayak gitu-gitu. Yang nggak kelihatan aja. So, tiba-tiba cakep makan gitu. Ya, sekarang sih emang lagi cakep-cakepnya. Makannya rakus. Terus semua warnanya keluar. Nah, idealnya memang seperti itu ya. Nah, dengan persiapan yang matang yang diterapin dapat hasilnya juga ideal. Ikan sehat, ikan makan, warna keluar, nggak ada yang gelap, nggak ada yang mojok. Kita nikmatin juga di rumah enak. Biar langsung sehat, langsung ya kasihan juga ikannya kalau sakit. Dan kita nggak stres. Menikmati ikan diskus itu cantik. Cuma memang agak manja dikit dah gitu. Oke, nah notes itu yang di situ tuh. Ntar Agus Cita harus baca, harus tahu. Tapi gue bilang ini ntar gue langsung yang jagain. Iya, thank you Kang Denny. Langsung nanya sama si kokonya. Karena saya juga batasnya Agus Cita ngasih makan 2 kali aja. Karena saya pengen menikmati setiap hari juga harus ngasih makan. Itu saya pesan sama dia, Pak ini makannya berapa nih, harusnya 3 kali. Tapi Cita lu pagi siang aja. Karena pagi siang gue udah syuting, udah gak bisa ngasih makan. Malam biarin gue. Karena gue tuh pengen nikmatin, gue pulang syuting tuh kesini dulu kok. Gue ngasih makan, yang aquascape bawah juga yang dibikin aquair gue kasih makan. Jadi setiap hari gue menikmati apa yang ada di rumah gitu. Mantep. Wah, itu kita feedback ke kita juga seneng banget. Iya, seneng banget rasanya. Lihat mereka rakus aja seneng. Wih, gila. Tapi ya udah nggak boleh terlalu banyak juga karena kita takut kandungan amoniak. Iya. Malah niatnya ngasih makan, malah akhirnya makanan sisanya banyak, amoniak membunuh ikannya sendiri. Betul banget. Jadi di saat ikannya udah habis udah cukup kok, saya udah nggak mau nambahin lagi. Palingnya takaran saya segini nih kok. Cukup. Udah. Kurang apa enggak? Apa bisa 2? Patokan paling gampang 5 menit habis. Oh, 5 menit habis cukup? Cukup udah. Oh. Misalnya kita tambahin dikit, 5 menit masih habis. Oh, berarti memang porsinya udah bertambah Udah gitu. nambah. Iya. Oh, jadi gitu 5 menit habis gitu kok. Kalau misalnya 5 menit masih sisa berarti kebanyakan dan berikutnya kita kurangin aja jumlahnya. Oh, misalnya kalau gue biasa kan naruh segini kok. Gue ngambil comot, cukup, udah. Ntar di atas tuh
Itu biasanya nggak sampai 5 menit kok habis. Berarti kita Kurang. boleh tambahin Kang Denny. Oh, oke. Boleh ditambahin, tapi kita nambahinnya bertahap. Bertahap. Karena balik lagi, semakin banyak kita kasih makan, ikan buang kotoran lebih banyak, itu akan menjadi beban amonia buat si filter. Apakah filternya bisa mengejar untuk mengimbangi itu perlu waktu. Oh, benar. Itu juga. Karena pengalaman, sorry ya Kang Denny kepotong. Karena pengalaman di farm aku pernah dari 2 kali makan naikin 4 kali dalam waktu 3 hari kolaps, sakit dan mati karena filternya nggak ngejar. Gitu dia. Berarti jangan kita ego pengen nyenengin ikan ngasih makan, dia sih makan aja tanpa sadar. Kita sudah membuat ekosistem tempat dia hidup, air penuh dengan racun membahayakan ikan dia. Iya. Gitu dia. Langsung beracun buat ikannya. Kalau memang mau naikin makan, seminggu pertama naikin sedikit, minggu kedua baru tambahin lagi kayak gitu. Harus bertahap. Kalau emang kita yakin banget mau ngasih makan banyak, pastikan filtrasinya udah kualitas terbaik, sehingga semuanya bisa mengcover. Amoniaknya ketarik bersih lagi ya. Betul. Amonia, nitrit, hasil akhir nitrat. Ntar kalau nitrat buangnya tinggal diganti air aja. Oke, mantap. Zora Diskus. Keren. Thank you Kang Denny.